Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Febri Ardian Saputra dengan nomor NPM 2217051019 dari kelas D. Di sini saya ingin mencoba menjelaskan soal kuis responsi 2 matematika responsi. Nomor pertama yaitu tentukan turunan implisit dari persamaan berikut. XY dan kurang X plus Y sama dengan 0. Penyelesaiannya. XY dan kurang X plus Y sama dengan 10. XY dalam kurang X plus Y min 10 sama dengan 0. Di sini 10-nya ini kita pindah ruaskan ke kiri. Selanjutnya kita cari Fx dan Fy-nya. Yang pertama Fx. Fx sama dengan D per dx dikali XY dan kurang X plus Y min 10. D per dx dikali YX dikali X plus Y min 10. Nah, di sini kenapa YX-nya? Kenapa Y duluan? Kenapa nggak X duluan kayak gini? Karena di sini yang kita cari yaitu Fx atau D per dx-nya. Nah, D per dx itu sama aja dy. Jadi kita menggunakan hukum komutatif untuk terlebih dahulu suku y-nya yang ada di depan, baru x-nya. Setelah itu kita kali silangkan menjadi yx kali x itu yx kuadrat, yx plus yx dikali y itu y kuadrat x min 10. Setelah itu kita menggunakan aturan diferensiasi untuk mencari turunannya dari persamaan ini. Hasil turunannya yaitu y dikali 2x plus y kuadrat min 0. Nah, bisa disederhanakan lagi jadi y dikali 2x itu 2xy plus y kuadrat. Selanjutnya fy. Fy sama dengan D per dy dikali xy dalam kurung x plus y min 10. Sama dengan D per dy x kuadrat y plus xy kuadrat min 10. Nah, di sini kenapa kita nggak membalikin sukunya atau y duluan gitu? Karena di sini kita cari fy. Fy itu sama aja dx. Jadi nanti kita lanjutkan. Lalu setelah itu kita kali silang. XY dikali x kuadrat y plus xy dikali y itu xy kuadrat min 10. Selanjutnya kita gunain aturan diferensiasi untuk mencari turunan pertamanya. Turunannya yaitu x kuadrat plus x dikali 2y min 0. Bisa disederhanain lagi x kuadrat plus x dikali 2y itu 2xy. Nah, ini fungsinya udah kita dapatkan, jadi fx sama dengan 2xy plus y kuadrat, dan fy-nya itu x kuadrat plus 2xy. Nah, ini kan udah nih. dy per dx sama dengan min fx per fy. Jadi dy per dx itu sama dengan fx-nya kita masukin jadi 2xy plus y kuadrat per x kuadrat plus 2xy. Jadi turunan implisitnya itu dy per dx sama dengan min 2xy plus y kuadrat per x kuadrat plus 2xy. Selanjutnya nomor 2. Tentukan persamaan garis singgung kurva 2xy kuadrat plus x kuadrat y sama dengan 8 di titik 1,2. Penyelesaiannya sama seperti nomor 1 tadi, min 8 di sini kita pindah ruaskan ke kiri menjadi 2xy kuadrat plus x kuadrat y min 8 sama dengan 0. Setelah itu kita cari fx dan fy-nya. Fx sama dengan d per dx dikali 2xy kuadrat plus x kuadrat y min 8. Sama dengan d sama dengan d sama dengan d per dx 2y kuadrat x plus d per dx yx kuadrat min d per dx dikali 8. Dan di sini kita pakai aturan diferensiasi lagi untuk mencari turunannya. Hasilnya itu dy kuadrat dikali 1 plus y dikali 2x min 0. Terus 2y dikali 2y kuadrat dikali 1 itu 2y kuadrat ditambah y kali 2x itu 2xy. Jadi fx-nya itu 2y kuadrat plus 2xy. Selanjutnya fy. Fy sama dengan d per dy 2xy kuadrat plus x kuadrat y min 8. Nah, di sini kita nggak perlu komutatif, nggak perlu kita urutin lagi karena udah sesuai urutan kan. Jadi langsung kita ke aturan diferensiasinya untuk mencari turunannya. Jadi turunannya itu
2x dikali 2y plus x kuadrat min 0. Terus 2x dikali 2y itu 4xy tambah x kuadrat. Jadi fy-nya itu fx plus 4fx plus x kuadrat. Nah, di sini kita dapat turunan dari fungsi fx-nya itu yaitu min 2y kuadrat plus 2xy per 4xy plus x kuadrat. Nah, karena kita di sini disuruh mencari atau menentukan persamaan garis singgung di titik 1,2, maka rumus yang akan kita gunakan yaitu y min y1 sama dengan m dikali x min x1. Karena di sini m-nya kita sudah dapat. Karena m di sini sama aja f aksen xy atau sama aja f aksen x-nya. Nah, jadi m sama dengan min 2y kuadrat plus 2xy per 4xy plus x kuadrat. Lalu kita substitusikan m-nya ini di titik kita substitusikan titik 1,2 ke m-nya. Jadi m sama dengan min 2 dikali tadi kan x-nya itu y-nya itu 2, terus x-nya itu 1. Jadi 2 dikali 2x kuadrat plus 2 dikali 1 dikali 2 per 4 kali 1 kali 2 plus 1 kuadrat. Jadi hasilnya itu min 12 per 9. Bisa kita sederhanain lagi jadi min 4 per 3. Nah, karena di sini kita udah dapat ininya, m atau gradiennya, terus kita sudah dapat titik x dan y-nya, maka langsung kita substitusikan ke persamaan atau ke rumusnya. Jadi y min 2 sama dengan min 4 per 3 dikali x min 1. Nah, di sini kita kalikan dulu min 4 per 3-nya, yaitu dikali x min 1, yaitu min 4 per 3 dikali x sama dengan min 4 per 3x, terus min 4 per 3x min 4 per 3 dikali min 1 itu plus 4 per 3. Selanjutnya, y sama dengan min 4x per 3x plus 4 per 3 plus 2. Nah, di sini 2 ini dari sini, dari y ini. Karena dia pindah ruas ke kanan, jadi plus. Jadi, nah di sini kita kalikan kali 3. Jadi 3y sama dengan min 4x plus 4 plus 6. Lalu kita operasiin 6 tambah 4 itu 10, jadi 3y sama dengan min 4x plus 10. Atau 4x min 3y min 10 sama dengan 0. Jadi persamaan garis singgung di kurva 2x y kuadrat plus x kuadrat y sama dengan 8 di titik 1,2 adalah 4x min 3y min 10 sama dengan 0. Selanjutnya nomor 3. Gunakan definisi turunan untuk menentukan f aksen x, df, dan df aksennya dari fungsi fx sama dengan x kuadrat min 5. Penyelesaiannya. Yang pertama kita tentuin atau mencari turunan dari fx-nya, yaitu f aksen x. Menggunakan rumus limit h mendekati 0, fx plus h min fx per h sama dengan limit h mendekati 0, x plus h kuadrat min 5. Nah, di sini kenapa kok kuadrat ininya x plus h-nya? Karena x plus h ini sama aja x-nya. Jadi x kuadrat min 5 min fx-nya ini kita masukin jadi x kuadrat min 5. Di sini min kita kalikan dengan dalam kurungnya. Jadi min kali x kuadrat. Jadi min x kuadrat min dikali min 5 plus 5. Kita sederhanain. Jadi limit h mendekati 0, 2hx plus h kuadrat per h. Nah, di sini 2hx plus h kuadrat ini bisa kita sederhanain lagi menjadi h dalam kurung 2x plus h per h. Lalu kita coret h-nya. Jadi limit h mendekati 0, 2x plus h. Jadi f aksen x-nya itu 2x. Setelah ketemu f aksen x-nya, lalu kita cari daerah asal dari fungsi fx-nya. Yaitu x di mana x merupakan elemen real. Atau x-nya ini dari min tahingga sampai tahingga. Begitu juga dengan daerah asal fungsi f aksen x-nya yaitu 2x. Merupakan x di mana x merupakan elemen real. Selanjutnya nomor 4. Batasan nilai P agar fungsi fx sama dengan min 1 per 3x pangkat 3 plus px kuadrat plus px plus 5 selalu turun untuk semua nilai x. Bilangan real adalah penyelesaiannya. Yang pertama kita cari turunan pertamanya dulu dari fungsi fx ini. Turunan pertamanya yaitu
min 1 per 3 X pangkat 3-nya itu 3-nya turun ke sini pindah ke kiri, lalu pangkatnya ini 3 ini dikurang 1, jadi 3 dikali min 1 per 3 X min 2, plus pangkatnya pindah ke sini jadi 2, terus pangkat 2 ini dikurang 1, jadi 2 PX, plus turunan dari PX itu P, turunan dari 5 itu 0. Jadi didapatlah fungsi f aksen X-nya min X kuadrat plus 2PX plus P. Nah, di sini soalnya kan batas nilai P agar fungsi fx-nya itu selalu turun. Berarti fungsi f aksen X-nya ini selalu kurang dari 0. Jadi selalu negatif ya kan. Jadi definisi negatif itu A kurang dari 0 dan D kurang dari 0. Untuk A-nya itu, untuk A kurang dari 0, itu sudah memenuhi syarat. Karena kan di sini A-nya itu min. Berarti min itu pasti kurang dari 0. Selanjutnya yaitu D kurang dari 0. Untuk D kurang dari 0 ini rumusnya B kuadrat min 4AC kurang dari 0. Nah, B-nya itu 2P. 2P kuadrat min 4, A-nya itu min 1, terus C-nya itu P. Jadi 2P kuadrat itu 4P, min 4 kali min 1, min 4 kali min 1 itu plus 4, dikali P itu plus 4P. Dikurang 0. Jadi 4P kuadrat plus 4P kurang 0. Terus ini bisa kita sederhanain lagi jadi 4P dalam kurung P plus 1 kurang dari 0. Lalu kita dapat membuat 0-nya jadi 4P sama dengan 0, P sama dengan 0. Atau P plus 1 sama dengan 0, P sama dengan min 1. Setelah itu kita buat garisnya, grafiknya. Jadi min 1 di sini sama 0. Lalu kita tentuin bagaimana caranya kita menentuin supaya kita tahu yang mana yang positif dan yang mana negatif. Karena di sini kan kita butuhnya yang negatif karena selalu turun. Jadi kita coba uji di titik yang di luar min 1 sama 0. Itu kita coba pada titik 1 di sini. Kita coba menggunakan fungsi f aksen X ini. Kita substitusikan jadi min 1 kuadrat plus 2P kali 1 terus P plus P kurang dari 0. Jadi min 1 kali min 1 itu 1 plus 2P kali 1 plus P itu jadi 3P kurang dari 0. Nah, karena 1 plus 3P-nya ini positif, berarti pada titik 1 ini positif. Begitu juga pada titik min 2 dan seterusnya itu positif. Nah, jadi yang negatif itu di antara 0, di antara 1 sama 0, atau X atau P-nya itu lebih dari min 1 kurang dari 0. Jadi batasan nilai P agar fungsi fx sama dengan min 1 per 3 X pangkat 3 plus Px kuadrat plus Px plus 5 selalu turun untuk semua nilai X bilangan real adalah min 1 adalah P lebih dari min 1 kurang dari 0. Selanjutnya nomor 5, grafik fungsi fx sama dengan X pangkat 3 plus 3 per 2 X pangkat 2 min 18X plus 5 naik pada interval penyelesaiannya. Yang pertama kita cari dulu turunan pertamanya dari fungsi fx ini. Turunan pertamanya yaitu 3x kuadrat plus 2 dikali 3 per 2x min 18. Karena di sini x pangkat 3 jadi 3 turun di samping x, terus pangkat 3 dikurang 1 jadi 2. Terus f aksen x-nya itu jadi 3x kuadrat plus 3x min 18. Nah, karena di sini naik, intervalnya itu naik, grafiknya itu naik, maka persamaannya itu lebih dari 0. Jadi x kuadrat plus x min 6 itu lebih dari 0. Lalu kita faktorin jadi x min 2, x plus 3 lebih dari 0. Lalu pembuat 0-nya x sama dengan 2 atau x sama dengan min 3. Setelah itu kita buat grafiknya, yaitu di sini min 3, terus di sini 2. Setelah itu kita uji titik pada titik 0. Kenapa pada titik 0? Ya karena di sini 0 ini berada di tengah-tengah di antara min 3 sama 2. Lalu kita coba menggunakan persamaan f aksen x-nya, yaitu 3x kuadrat plus 3x min 18. Kita substitusikan 0-nya ke dalam x, jadi 3 kali 0 pangkat 2 plus 3 kali 0 min 18. Hasilnya itu min 18. Min 18 ini kurang dari 0, jadi ini termasuk negatif.
Jadi 0 itu termasuk negatif. Karena yang dicari itu naik, berarti yang positif. Jadi X-nya itu di antara X-nya itu lebih dari 2 atau X-nya kurang dari min 3. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah atau kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.